berhasil mengurungku, Ratu Pandulu. Tapi aku akan lepas dari kurungan dan penjaramu kalau dewa mengendaki. Jangan bawa-bawa dewa di sini, karena di sini aku dewanya. Aku yang paling berkuasa. Rasakan ini. Mereka pasti ada di dalam. Anglingkusuma, kau bisa bertahan di dalam tanah. Tetapi yang kamu bawa tidak mungkin tahan. Mau tidak mau kau pasti keluar. Kapan mereka keluar? Mereka pasti akan muncul. Tunggu saja. Tahan. Kita lihat keadaan. Saya tetap akan melawan mereka. Tidak, Ki. Aki sangat lemah. Lebih baik Aki berlindung di balik punggung saya. Kamu boleh amblas bumi berpuluh-puluh kali. Tapi aku sudah tahu bagaimana menangkapmu, Anglingkusuma. Ayo tangkap mereka! Ayo!
Terima kasih telah menyelamatkan saya dari terjangan anak panah itu. Tapi Aku Sang Hyang Batara Bayu Dewa Angin. sembah hamba katur Sang Hyang Batara Bayu. Itu kewajibanku untuk menyelamatkanmu dari terjangan anak panah tersebut, Ramajagandhi. Tapi ada satu penyelamatan yang lebih penting lagi. Satu penyelamatan lagi. Apa itu, Sang Batara? Mengeluarkan darah naga Wisanala yang ada dalam aliran darahmu. Darah naga Wisanala. Ya, Hamba tidak mengerti apa yang Pukulun maksud. akan ada yang menjelaskannya. Siapa Pukulun? Empu Masyura. Hormat hamba, Empu. Sembah saya Sang Maharsi. Kalian sudah ketemu. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku harus kembali ke Kayangan. Ramajagandhi, Empu Masyura yang akan menjelaskan semuanya. Selamat tinggal. Dari saya, Sang Maharsi. Iya, tepat sekali. Silakan. Raden tentu ingat ketika berkelahi dengan naga Wisanala beberapa waktu yang lalu. Iya. Kemudian darah naga Wisanala itu secara tidak sengaja masuk ke dalam mulut dan tertelan oleh Raden, bukan? Iya, Sang Maharsi. Saya ingat itu. Berikan darahmu pada mereka. Secara tidak sengaja, setitik darah naga Wisanala masuk ke dalam mulut saya. Dan ingatkah Raden, ketika tiba-tiba Raden dikejutkan oleh seekor kunang-kunang yang menerobos masuk ke dalam mulut Raden ketika Raden sedang makan bersama Kumbara. Ramajagandhi. Anakku kenapa? Saya menyesal. Dan kesakitan ketika itu. Saya sempat pingsan sesaat. Sampai Ki Upukara datang menolong saya. Yang membuat Raden kesedak tulang adalah Bahadur. Bahadur, Iya, untuk apa dia lakukan itu? Buat apa Sang Maharsi? Raden. Ini ada hubungannya dengan setetes darah naga Wisanala yang masuk ke dalam mulut Raden. Ada hubungannya bagaimana Sang Maharsi? Darah naga Wisanala yang memiliki sifat buruk, panasan, gampang marah, tidak mau diatur, bisa menyatu dengan darah Raden kalau ada luka di mulut Raden. Jadi, itulah sebabnya saya dibuat kesedak dan luka. Iya. Lalu, apa yang Bahadur inginkan dari saya? Setelah setetes darah naga Wisanala menyatu dengan darah saya. Dengan sihirnya, Bahadur bermaksud menguasai Raden yang telah berdarah campuran dengan darah naga Wisanala itu. Apa Raden tidak merasakan adanya perubahan sikap atau sifat setelah Raden kesedak? Iya. Saya merasakannya, Sang Maharsi. Tidur saya sangat gelisah.
terjadi pertentangan batin yang berkecamuk dalam diri saya. Pikiran buruk. Kenapa kau seret aku keluar dari gua Garbaku? Ya, kamu memang harus keluar. Karena tidak bisa bersatu denganku. Hei, pikiran jahat. Hati nurani dan pikiran jahat memang tidak pernah bisa bersatu. Hah? Keras kepala kamu hati nurani. Ya. Itu berarti sihir pengendali pikiran dan ucapan yang dimasukkan Bahadur ke dalam aliran darah Raden berhasil masuk dan mulai bekerja. Iya, benar. Saya memang menjadi tidak terkendali. Mudah marah, gampang tersinggung, ceroboh, dan kehilangan kendali dalam menghadapi siapapun. Termasuk kepada Romo, Bunda, Begawan Sidik Mulia, dan... Itulah sebabnya, Raden. Sebelum terlambat, Raden harus membuang darah Wisanala yang ada dalam darah Raden. Bagaimana caranya, Samarsi? Apa itu mungkin? Di mata dewa tidak ada hal yang tidak mungkin. Sini. Iya. Pergilah ke gua Naga Wisang Seraya. Naga Wisang Seraya? Di dalam gua itu, ada seekor induk naga yang sedang mengerami telurnya. Telur itu tidak akan menetas sebelum disirami oleh darah Naga Wisanala. Darah yang ada dalam tubuh saya? Iya. Darah itu akan disedot oleh Naga Wisang Seraya yang sangat membutuhkannya. Berarti itu kematian buat saya, Sang Marsi. Tidak. Pada dasarnya, darah Naga Wisanala tak bisa bercampur dengan darah siapapun juga. Jadi begitu Naga Wisang Seraya melukai Raden, maka darah Wisanala yang merasa menemukan wadahnya akan memancar keluar dan masuk ke dalam tubuh Naga Wisang Seraya. Nah, Naga Wisang Seraya merasa menemukan apa yang dia cari. Dia akan segera bergegas meninggalkan tubuh Raden. Baik. Saya tidak mau diperbudak oleh Bahadur. Mau tidak mau, saya harus pergi ke Gua Naga Wisang Seraya. Apapun resikonya. Tapi Sang Marsi, di mana Gua Naga Wisang Seraya itu? Untuk itulah saya di sini. Saya akan menghantar Raden ke gua itu. Mundur. Pejamkan mata Raden. Saya akan mengantar Raden ke gua Naga Wisang Seraya secepatnya. Selamat jalan, Raden. Semoga Dewata Agung menyertaimu.
Watu Ireng. Jalan mana yang harus kutempuh? Kanan atau kiri? Apa itu? Dan berjanjilah kamu bersedia menjadi piala bergilir anak buahku. Kurang ajar. Kamu pikir aku ini siapa? Siapkan panah dan bunuh pendekar itu. Jadi bagaimana? Nanda akan tetap berangkat ke Saopitu menjadi duta Ramanda. Kasinggihan dawuh Romo. Kalau begitu, Nanda harus segera berangkat. Nanda akan membawa sebuah nawala dan harus ketemu langsung dengan Sengkang Baplang. Sediko dawuh Romo. Oh ya, ayo Kustinggil. Kita harus bicarakan ini dengan para senopati dan juga para sepuh. Iya, Romo. Kamu memang benar-benar tidak bisa dieman dan Nurwenda. Tapi lihat saja, Nanda tidak akan pernah sampai ke Saopitu. Bunda... Kamu sudah memanggil Sang Prabu Angling Dharma seperti yang aku minta?
Kamu tidak mau melihatku, Nyi? Kamu tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Sengkang Baplang? Dewi Sekarwangi, kamu pikir aku tidak bisa memutar dudukmu menghadap ke arahku, ha? Baik, Sekarwangi. Hup. Lihat aku, Sekarwangi. Lepaskan aku dari sini. Lepaskan aku, Sengkang Baplang. Kamu makin cantik kalau marah, Ki Dewi. Lepaskan aku. Kamu tidak malu memenjarakan wanita seperti ini. Rawana Raja yang raja diraja saja tidak malu mengurung Dewi Sinta di istananya. Kenapa? Hah? Kenapa Sengkang Baplang harus malu? Hah? Lepaskan aku. Aku bukan Sinta. Dengar, aku bukan Sinta. Jadi, lepaskan aku dari sini. Oh, baik. Tapi tetap panggil dulu Prabu Angling Darma dengan suara batinmu. Baru setelah itu, kalian akan bebas bersama-sama. Tidak. Haruskah kupaksa kamu, Dewi Sekarwangi? Tidak akan melakukan. Lihat saja. Yang mulia, yang mulia, Ada apa? yang mulia. Mengganggu saja. Mohon maafkan saya, yang mulia. Saya Yang lain mana? Kenapa kamu pulang sendiri? Mana rupa kencah? Mana meriam yang harus kalian cari itu? mohon maafkan saya, yang mulia. Saya dan Rupa Kenja terpaksa berpisah. Terpaksa berpisah bagaimana? Rupa Kenja memaksa saya pulang untuk melapor. Sementara Rupa Kenja bersama para prajuritnya mencoba masuk ke pusar angin. Rupa Kenca mencoba masuk pusar angin. Itu karena meriam penyedot ada di sana. Gegabah! Ceroboh! Saya sudah mengingatkan, yang mulia. Tapi Namun, Rupa Kenca tidak punya perhitungan. Yang mulia, Apa lagi? pusar angin datang menyerang kita, yang mulia. Pusar angin menyerang kita. Iya, yang mulia. Singa Maruta Raja Samuka sendiri yang memimpin. Kurang ajar.
Kanda bisa mendengar suara Dinda? Kanda Prabu, dengar Kanda. Di luar penjara sedang terjadi perang, Kanda. Ini kesempatan yang baik untuk melepaskan Dinda dari penjara ini, Kanda. Kanda, Kanda Prabu. Anakku, Anggling Kusuma. Bunda, Anakku. Bunda. Bunda, kita harus keluar dari sini. Tidak ada waktu lagi. Ajar dulu Tuan Bahadur, baru sihir. Giliran sewa! Kenapa Tuan? Sihir Tuan. Cepat lakukan sihir Tuan. Terus Tuan Bahadur. Bagus Tuan Bahadur. Terus. Iya. Sedang Babang senang melihat Tuan. Goyang terus Tuan Bahadur. Iya. Terus. Goyang terus Tuan Bahadur. Goyang. Yang mulia, awas! Ayo jalan!
Berani-beraninya kamu, Singa Maruta. Yang mulia, Ada apa? apa yang mulia tidak curiga? Curiga? Kenapa Singa Maruta sembunyi dan melepaskan panah ke mulut yang mulia? Hah? Ke mulutku? Iya, yang mulia. Tepat di saat yang mulia ketawa. Iya. Kurang ajar. Hah? Kurang ajar. Ini pasti karena rupa kencah. Rupa kencah yang membuka apasku. Hah? Pengkhianat! Kurungan kosong. Siapa yang membebaskan dia? Gemboknya tetap terkunci, yang mulia. Iya, iya, iya. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu mengeluarkannya dari kurungan ini. Tapi siapa? Yang mulia, lihat lantainya. Hanya yang berilmu tinggi dan mampu ambles bumi yang masuk sini. Pasti putra Anggidharma. Berhenti! Kita berpisah di sini, Paman. Benar, Raden. Itu jalan lurus ke Sawopi. Raden ke sana. Kami menunggu di sini. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, panggil dengan cincin ungu. Baik. Iya, selamat jalan. Hati-hati, Rawalaya. Ya. 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 Hei, kalau tidak salah, kamu ini... Ya, aku dan Nurwenda. Utusan Romo Prabu Angling Dharma untuk menyampaikan nawala ini kepada junjunganmu Sengkang Baplang. Nawala untuk yang mulia Sengkang Baplang? Ya, Ada hubungannya dengan keberadaan Dewi Sekarwangi di Sawopitu? betul. Ini aneh. Kenapa utusan Angling Dharma datang setelah Dewi Sekarwangi tidak ada? Bunda Dewi tidak ada. Ya, seseorang telah menculiknya ketika di sini terjadi keributan dengan pusar angin. Hah? Diculik? Maaf. Hadapkan aku dengan Sengkang Baplang. Aku hanya ingin bicara kepadanya. Cagar, cagar, lucuti dan ikat. Baru boleh dia menghadap yang mulia Sengkang Baplang.
dalam undang-undang. Duta Raja tidak dilucuti dan tidak ditangkap. Apa kalian tidak malu? Aku sendiri, sedangkan kalian banyak. Tangkap dia! Paman Senopati, saya diserang. Mereka tidak menghormati duta. Bagaimana? Keadaannya aman-aman saja. Ayo cepat, jangan buang waktu. Ada apa? Menurut cincin ini, Danurwenda butuh pertolongan. Ayo cepat, ayo cepat. Suara itu, Bunda. Seperti suara Senopati Dharmayuda. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Berhenti! Hormat kami, Gusti Ayu. Raden. Paman Senopati mau kemana? Kami mau ke Sawopitu. Ternyata Gusti Ayu sudah... Iya, seperti yang Senopati Dharmayuda lihat. Anakku telah menolongku. Maafkan saya, Paman Senopati, kalau saya sudah mendahului Paman. Kalau begitu apa, Paman? Danurwenda, Pangeran Danurwenda. Danurwenda? Rai Danurwenda kenapa? Pangeran Danurwenda membawa Nawala dari Gusti Prabu untuk sekang baplang, Pangeran. Berarti... Pembagian tugas? Iya. Tumenggung Katiwanda dan Tumenggung Paradeswara. Hantarkan Kanjeng Ibu kembali ke Malwapati. Baik, Raden. Nanda mau kemana? Saya dan Paman Senopati akan kembali ke Sawopitu. Mohon restu, Kanjeng Ibu. Saya pamit dulu. Hati-hati, anakku. Mari, ayo semua, laksanakan tugas. Iya. Saya akan ambil Rai dan Nurwenda dari tangan mereka. Begitu Rai dan Nurwenda berhasil kita selamatkan,
kita segera tinggalkan tempat ini. Ya, saya setuju itu. Baik, Paman. Laksanakan. Saya akan ambles bumi ke sana. Iya. Kurang ajar. Kecewa dengan lolosnya Dewi Sekarwangi dari Sawupiti. Tapi sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Dan itu bukan karena kesalahan Kencarupa. Lalu apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Rupa Kenca. Rupa Kenca. Ya, Rupa Kenca ada di pusara angin. Tidak salah lagi, Yang Mulia. Rupa Kencalah yang membuka rahasia apes saya. Kenapa kamu bilang begitu? Karena Singa Maruta secara sembunyi-sembunyi melepaskan anak panah ke arah mulut saya, Yang Mulia. Berarti dia tahu bahwa tekak saya lah rahasia kematian saya. Lalu siapa lagi kalau bukan Rupa Kenca yang tahu kelemahan saya, Yang Mulia? Maka dari itu, sebelum terlambat dan sebelum Rupa Kenca membuka lebih jauh rahasia-rahasia kelemahan, rebut Rupa Kenca dari mereka. Kelihatannya itulah yang harus saya lakukan, Yang Mulia. Kalau begitu kerjakan. Jangan takut. Aku akan melindungimu dari campur tangan Rahwana Raja. Baik. Apa? Aku kenal kalian? Atau kalian kenal aku? Ayo jawab! Mestinya aku yang bertanya. Mau kemana kau anak muda? Ayo bicara. Mau kemana? Oh, mau ke Gua Naga Wisang Seraya? Mau cari kesaktian? Itu bukan urusanmu. Apa? Ini menjadi urusanku. Karena kamu telah lewat di daerah kekuasaanku. Bayar dulu petinya. Baru kamu boleh melanjutkan perjalananmu. Dengan kalian. Serang! pimpinan kita.
Lihat yang mulia, lihat. Mau kemana ini anak? Hah? Hei, remaja Gandhi, mau kemana? Sebelum kita kehilangan jejak, panggil Rama Jagandi ke sini. Buktikan kalau sihir Tuan Bahadur sudah berhasil menguasainya. Ya, akan saya coba panggil. Berkir-berkir. Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi, dengarkanlah panggilanku. Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi. Ada yang memanggil saya. Siapa ya? Ramaja Gandhi. Lihat yang mulia. Rupanya Ramaja Gandhi sudah mendengar panggilan saya. Bawa Rama Jagandi ke sini, Tuan Bahadur. Iya yang mulia. Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi, kamu salah arah. Jangan teruskan perjalananmu. Suara tadi lagi. Benarkah aku salah arah? Hei! Aku mau ke Gua Naga Wisang Seraya. Benarkah aku salah arah? Ya, kamu telah salah arah. Cepat balik. Ikuti petunjuk. Ikuti petunjuk. Siapa kamu? Kenapa aku harus mengikuti petunjukmu? Aku suara hatimu. Suara hati. Suara hati yang harus kau dengar. Kalau tidak kau akan celaka. Celaka. Jangan dengar suara itu. Teruskan perjalananmu ke Gua Naga Wisang Seraya. Loh, suara siapa lagi ini? Ku ajar. Ada kekuatan lain yang coba-coba mengganjal. Tuan Bahadur, saya tidak mau kehilangan dia lagi. Cepat lakukan sesuatu sebelum terlambat. Hanya sihir yang bisa memaksa Ramaja Gandhi ke sini. Izinkan saya menemuinya yang mulia. Kakang Singamandala, jangan biarkan Tuan Bahadur pergi sendiri. Kawal dia. Baik, Adi Prabu. Aku harus segera menemukanmu, Ramaja Gandhi. Aku harus segera menemukanmu sebelum kamu sampai ke Gua Naga Wisang Seraya. Hei! Suara yang mengaku sebagai suara hati. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mengikuti suaramu? Atau mengikuti suara yang menyuruh tetap ke Gua Naga Wisang Seraya? Ayo katakan! Bagus, kau masih di situ,
kami. Ikut kami. Siapa sebenarnya kalian? Siapa yang menyuruh kalian? Suara hatimu, Ramaja Gandhi. Suara hati? Tidak. Ayo ikut kami. Aku bilang tidak. Tidak. Ayo. Ramaja Gandhi, jangan terlalu lama menghadapi mereka. Cepat gunakan ilmu yang sudah kamu kuasai. Aji Bayu Gentah. Terserah dengan pilihanmu. Karena Naga Wisang Serayang sudah menanti kehadiranmu. Baik, Guru. Kenapa Ramaja Gandhi tidak mematuhi keinginan saya dan malah membantai penjemput yang saya kirim padanya? Bahadur, Ada apa Maharsi? Bahadur, kamu memang berhasil mencampur darah Naga Wisanala dengan darah Ramaja Gandhi. Tapi sudah izinkah kamu pada pemilik darahnya, Prabu Wisanala? Kalau Prabu Wisanala masih hidup, dia pasti setia pada saya. Berterima kasih. Terima kasih. Ya, karena saya mampu menyatukan setetes darah Naga Wisanala dengan darah Ramaja Gandhi, orang dari golongan putih. Bukankah sang Prabu Wisanala menginginkan darahnya menyatu dengan darah golongan putih? Kalau menyatu untuk mensurgakan dirinya, sang Prabu mau. Tapi kalau menyatu untuk menjauhkan dirinya dari nirwana, sang Prabu sangat keberatan. Hei, apakah menurut sang resi, apa yang saya lakukan menjauhkan sang Prabu dari nirwana? Sang Hyang Batara Bayu tidak akan memerintahkan Ramaja Gandhi ke Gua Naga Wisang Seraya. Kalau apa yang kamu lakukan dianggap benar, Bahadur. Sang Hyang Batara Bayu kecampur. Saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan adalah mengusik kesabaran dewa. Jadi ingat, urungkan niatmu untuk mengejar Ramaja Gandhi. Kalau kamu tidak ingin dikutuk dewa. Ingat, Bahadur, jangan teruskan kalau dewa sudah ikut campur. Itu Tuan Bahadur. Sang Resi! Sang Resi! Sang Resi! Sang Resi! Tuan Bahadur! Berhenti. Tuan Bahadur, apa yang terjadi? Mana Ramaja Gandhi? Ramaja Gandhi dalam lindungan dewa. Saya tidak mungkin menangkapnya. Dalam lindungan dewa? Tak mungkin menangkapnya? Iya. Adi Prabu Singammaruta akan kecewa kalau mendengar berita buruk ini, Tuan Bahadur. Apa yang harus kita katakan pada Adi Prabu kalau akhirnya pengejaran ini sia-sia? Tapi saya tidak mungkin melawan dewa. Baiklah. Atas nama Adi Prabu Singammaruta, saya akan kejar Ramaja Gandhi tanpa Tuan Bahadur. Ayo semuanya, kejar! Tuan Singamandala! Tuan Singamandala! Tuan! Bahwa Raja Sakti Mandraguna yang mempunyai Aji Pajasona, Tuan. Itulah sebabnya dia berani melawan dewa. Tapi Tuan punya apa? Tidak, pengejaran ini harus dihentikan. Camoe!
Tidak apa-apa, hanya kusir kita yang cedera. Oh ya, siapa mereka? Kenapa mereka menyerang kita? Saya juga tidak tahu, Gusti. Tumenggung, cari tahu kenapa mereka menyerang kita. Baik, Gusti. Siapa kamu? Siapa yang menyuruh kamu mencegat kami? Ayo jawab. Saya, Buko. Lalu siapa yang menyuruhmu mencegat kami? Ayo jawab. Coba periksa. Barangkali ada sesuatu dalam pakaiannya. Dia prajurit Kartanegara. Iya. Heran. Tapi kenapa mereka menyerang kita? Apa perlu kita lapor pada Gusti Ayu? Jangan. Belum waktunya. Kenapa? Menyangkut Kartanegara. Bisa membuat Gusti Ayu Dewi Sukesi tersinggung. Ini sangat peka. Kita harus laporkan dulu pada Gusti Pati Batik Madrim. Iya. Itu lebih baik. Ini simpan dulu. Suatu saat pasti kita membutuhkannya. Ayo. Itu dia. Berhentilah Majagandi. Menyerahlah Ramajagandi. Ikutlah bersama kami ke Pusara Angin. Kami akan menjadikanmu sebagai kawan sejati. Ayo. Apa? Saya tidak akan ikut ke Puserangin. Apalagi untuk menjadi teman sejati kalian. Ramajagandi, dengar dulu. Terbang sana jauh-jauh. Jangan ganggu perjalananku. Prajurit, mendarat. Serang dan tangkap dia. Dewangin. Singa Mandala, sebaiknya kalian pulang ke Pusara Angin. Baik Batara Bayu. Tapi kami... Cukup! Baik Batara Bayu. Dari mana dia tahu? Selamat datang. Selamat kembali ke Malwapati, Gusti Ratu. Silakan. Rayu Tunggu. Mana Raden Danurwinda? Panjang ceritanya, Paman. Silakan.
Kanda sangka secepat ini Dinda pulang ke Malwapati. Lama tak bertemu Dinda, semakin bertambah cantik. Maafkan Dinda, Kanda. Maafkan Dinda kalau harus kembali ke Malwapati. Mari. Iya, aku juga sudah mendengarnya. Sampaikan pada Gusti Prabu, aku akan menyambut gustimu itu di Kaputren. Sendika dawuh Gusti Ayu. Pamit mundur. Ya. Ia sudah pulang. Ia benar-benar sudah pulang. Berarti pencegatan yang dilakukan oleh Muko-Muko dan orang-orangnya gagal. Yunda Sukesi? Yunda Sekarwangi. Bahagia sekali. Yunda kembali pulang ke Malwapati. Iya, Yunda juga sangat bahagia. Akhirnya kita bisa ketemu. Iya, Yunda. Oh iya, kemana Pangeran Danurwenda? Kenapa tidak ikut pulang? Danurwenda dan Alingkusuma akan pulang bersama Senopati Dharmayuda. Oh, itu berarti Nanda Anglingkusuma dan Danurwenda ketemu dalam pembebasan Yunda Sekarwangi? Iya, yang jelas kedua putra kita telah menjalankan tugasnya. Tanpa Kanda harus ke Sawopitu, urusannya sudah selesai. Jangan khawatir, Dinda. Mereka akan pulang dengan selamat. Bunda? Itu semua karena restu Bunda berdua. Berbahagialah Bunda, karena Nanda telah kembali bersama Kanda tercinta Pangeran Anglingkusuma. Iya, Bunda sangat bahagia dengan kepulangan kalian. Terimalah sembah kami, Bunda. Iya. Bunda terima sembah kalian. Ayo, sembah bakti pada Ramandamu dan ibunda kalian. Sembah bakti kami, Bunda. Ramanda Prabu. Iya.